Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pemirsa sehat TVRI di rumah. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Seperti biasa di program Ruang Kesehatan, kita akan membahas sejumlah topik kesehatan yang dikemas secara ringan dan menarik sehingga mudah dipahami para pemirsa sehat di rumah. Nah, untuk episode kali ini pastinya sangat ditunggu-tunggu nih oleh para wanita-wanita di luar sana yang sedang merencanakan pernikahan ataupun kehamilannya. Dalam tema episode kali ini, perawatan kesehatan ibu hamil. Tentunya saya tidak sendirian, saya sudah mengundang narasumber yang saya datangkan jauh dari Samarinda seberang, dari Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda. Kita sambut Dr. Eri Sri Natalia, spesialis obstetri dan ginekologi. Silahkan Dr. Eri. Halo dok, selamat pagi dok. Selamat pagi. Silahkan duduk dok. Terima kasih. Gimana kabarnya Dr. Eri? Kabar baik. Kabar baik dok ya. Apa kesibukannya dalam waktu terakhir ini dok? Ya, seperti biasa. Praktek. Poli, praktek, visit. Oke, siap dokter. Dokter, episode kali ini terkait perawatan kesehatan ibu hamil nih dok. Ya. Oke, saya mulai pertanyaannya dok ya. Sebenarnya dok, kehamilan itu proses fisiologisnya untuk kita awam nih seperti apa sih dok? Oh iya, kehamilan itu sebenarnya sebuah tahap dalam perkembangan pertumbuhan juga ya pada wanita. Gitu. Jadi seperti pada umumnya bayi wanita lahir, gitu. Bayi jadi anak, kemudian tumbuh remaja, gitu. Dewasa, menikah, gitu. Nah hamil. Gitu. Ya kan? Jadi proses kehamilan itu sebuah proses fisiologis yang dimulai di saat adanya pembuahan sel telur oleh sperma. Mulai terjadilah kehamilan, di mana kehamilan ini akan berjalan normalnya berjalan selama 37 sampai 40 minggu. Oh gitu. Nah, proses kehamilan itu sendiri melalui beberapa tahap. Gitu. Ya, tahap 1 itu ya ada pada wanitanya sendiri, tentu harus ada pada masa subur ya. Oh gitu. Masa subur. Jadi pada wanita yang mengalami masa subur itu dia akan mengalami ovulasi pada organ reproduksi yaitu ovarium atau kita kenal sebagai indung telur ya. Gitu. Itu akan melepaskan sel telur ovum yang sudah matang, yang siap untuk dibuahi. Nah, pada saat dia melepaskan itu, lalu dia akan berjalan sel telur ini ke saluran tuba Pavlovi namanya, menuju ke ovarium, ke uterus maaf. Ya, lalu kemudian yang kedua, tahap kedua harus ada hubungan seksual. Saat hubungan seksual, jadi pria akan mengeluarkan
pada saat ejakulasi apa ya, mengeluarkan air mani ya. Oh, air mani. Ya, Dok, yang mengandung sperma itu ke vagina. Lalu sperma ini akan berenang lewat kanalis cervicalis, mulut rahim, masuk ke dalam rahim. Lalu dia akan menuju ke saluran sel telur tadi, saluran tuba fallope tadi, itu menjemput ya. Memang laki-laki ya, pria, sperma menjemput tuh si sel telur yang mau dibuahi, dia mencari ke sana. Ya, nah, itu di tahap hubungan seksual. Dok. Kemudian tahap pembuahan. Tahap pembuahan setelah sel sperma tadi ini ketemu sel telur yang siap dibuahi tadi itu, lalu dia berusaha menembus sampai ke inti sel telur tadi. Nah, begitu dia udah masuk inti sel telur tadi, lalu terbentuklah itu dinding pada sel telur itu, udah stop, satu aja. Nggak bisa lagi yang masuk ke lainnya, cukup satu. Di situ terjadilah pembuahan. Nah, setelah itu tahap pembuahan, kemudian tahap implantasi. Implantasi itu tadi yang sudah dibuahi ini. Dari saluran tuba fallopi berjalanlah sel telur yang bersama sperma tadi itu sambil berjalan, sambil berkembang ya. Itu membelah diri, terbentuk blastokis. Nah, masuk ke dalam kafum uteri rahim. Ya, itu butuh waktu perjalanan itu sekitar 3-4 hari. Oke, Dok. 3-4 hari setelah sampai di rahim, butuh waktu sekitar blastokis ini tadi berenang-renang 2-3 hari, kemudian tertanam. Itu tadi implantasi, masa implantasi. Nah, tertanamlah di situ. Setelah tertanam, lalu masuklah ke dalam masa embrio. Embrio itu blastokis yang tertanam itu tadi, kemudian mengalami pertumbuhan perkembangan, membelah lagi. Terbentuklah embrio dengan amnion. Nah, amnion ini nanti yang merupakan organ berubah kantung nih, yang jadi dia akan membungkus embrio, tempatnya nanti berkembang. Lalu lah dimulaikan, nanti kita masuklah ke dalam kehamilan trimester 1, trimester 2, trimester 3. Dok. Panjang sebenarnya, Dok ya. Itu sebenarnya 1 semester juga, Dok, di kedokteran, Dok ya, tentang proses kehamilan, Dok. Cuma berarti intinya saat pembuahan tadi sel telur ketemu dengan sperma tadi, Dok, melalui hubungan seksual, kemudian nanti ada proses penempelan ke dinding rahim, Dok ya. Secara awamnya gitu kali, Dok ya. Gitu, Dok. Nanti yang ujung-ujungnya akan tadi 36 sampai berapa minggu, Dok, normalnya kehamilan, Dok? 37 sampai 40 minggu. Oke, 37 pemirsa sehat sampai 40 minggu itu nanti akan berkembang, Dok ya. Nanti membelah sampai ada jantung, paru dan organ lengkap lainnya di embrio tadi. Embrio itu janin ya. Bakal janin, Dok ya. Iya, Dok. Siap, Dokter. Oke, Dok. Tadi dokter sudah bahas trimester 1, trimester 2, trimester 3. Sebenarnya hal penting apa aja sih, Dok, yang terjadi per trimester ini, Dok? Oke, jadi kita udah masuk tadi ya embrio. Kalau udah masuk dalam trimester 1 itu, trimester 1 itu berarti mulai dari minggu pertama sampai minggu ke-12 ya. Oke, Dok. Nah, apa yang terjadi pada ibu? Pada ibu sih belum ada perubahan fisik ya. Yang ada mungkin itu telat haid. Oh iya, benar, Dok. Nah, kemudian apa? Morning sickness ya. Oh, karena perubahan ya, perubahan hormonal, ya kan. Bisa berat badan naik. Betul, Dok. Kemudian perut kram atau rasa kembung. Nah, pada janinnya sendiri, kehamilannya sendiri apa yang terjadi? Jadi dia udah implantasi tadi lalu berkembang ya. Pada trimester awal itu sampai minggu ke-12 itu janin akan berkembang sampai beratnya kira-kira sekitar 30 gram. Oke, Dok. Dengan panjang sekitar 7 cm ya, 7 sampai 8 cm. Nah, di dalam trimester awal itu juga itu sudah mulai pembentukan organ, namanya masa organogenesis. Oh, siap, Dok. Jadi udah mulai terbentuk tuh otak ya, mata, hidung, mulut, jari tangan, kaki dengan kelamin. Jadi itu udah masuk di trimester pertama. Dok ya, siap, Dok. Iya. Nah, berikutnya masuk ke trimester kedua. Dari minggu ke-13 sampai minggu ke-28. Oh iya, siap, Dok. Ya. Nah, di trimester kedua ini ibu udah mulai perubahan postur ya. Oh, benar. Perut udah mulai besar ya. Dok, ya. Saya udah mulai rasa lelah ya. Dikit-dikit jalan dikit capek. Dan mulai muncul deh stretch mark itu. Oh, benar, Dok. Nah, jadi sebenarnya kita udah mesti makai itu ya pelembab mulai dari awal karena nanti akan muncul di perut,
di paha, betul, di bokong betul, ya, dok, betul, dok. di payudara itu akan muncul gitu. Nggak semua orang sih, tapi itu kan melar nih kulit. Iya, dok, benar. Jadi udah mulai muncul lah pada itu. Di trimester 2 ini nanti bayi organ vitalnya akan mulai semakin berkembang secara optimal. Dan ibu nanti akan mulai merasakan gerakan pertama di sini. Oke. 20 minggu. Tendangan tuh dok ya. Udah terasa lah gerakan. Jadi belum jelas nih tendangan. Iya. Ada yang gerak. Oke. 20 minggu. Kalau dia agak langsing gitu ya. Kadang mungkin yang agak tebel dikit ya. Di 24 minggu. Oke, dok. Nah, di trimester ini juga lah yang udah mulai mendengar suara ibu, lingkungan sekitar. Jadi udah bisa dengar musik tuh ya. Trimester 2, dok ya. Iya, benar, pada trimester 2. Di sini sampai trimester 2 itu berat bayi bisa sampai mencapai 1 kilogram. Oh, siap, dok. Nah, jadi kalau ibu-ibu tuh mau dengarkan musik, diobrolin anaknya, itu sudah ada di trimester 2. Oke, dok. Nah, kemudian masuk kita trimester 3. Trimester 3. Trimester 3 mulai dari 29 minggu sampai 40 minggu tadi. Oh, gitu. Nah, ini tentu udah berkembang sempurna nih. Gitu. Janinnya ya. Dia udah bisa isap jari, udah bisa buka tutup mata. Di dalam tapi masih, dok ya? Iya, di dalam tapi isap jari di dalam. Buka tutup mata, bisa nendang. Terus dia udah bisa tahu cahaya, refleks cahaya. Jadi dia udah tahu nih gelap, lampunya lagi nyala, ini malam, ini siang, udah tahu bayinya. Iya, dok. Nah, jadi pada minggu ke-36 itu ya sebenarnya ya, kan tadi kita 37 sampai 40 minggu itu aterem, cukup bulan. Iya, dok. Di bawah itu masih preterem. Kalau di minggu ke-36 itu paru-paru udah bagus, udah sempurna, udah bisa berfungsi sendiri. Maksudnya kalau udah lahir udah bisa ngembang sendiri gitu. Ya. Nah, di sini juga kepala udah mulai turun masuk ke panggul. Kadang-kadang pada trimester ketiga ini ibu udah mulai merasakan kontraksi palsu, ya, atau ibu udah mulai mengeluh turun, perutnya turun atau nyeri. Iya, dok. Pokoknya udah serba salah deh kalau trimester 3. Sakit punggung, begini salah ya, baring salah. Iya. Curhat, dok ya. Oke, siap, dok. Berarti tadi sebenarnya penting berarti, dok ya, kita tahu saat kehamilan yang trimester awal, dok. Karena kan tadi dokter bilang di trimester 1 sudah mulai tumbuh nih organ-organ si bayi tadi, si embrio tadi, dok ya. Itu gimana sih, dok, cara tahu kita nih lagi hamil atau enggak sih, dok, selain telat mens tadi, dok ya? Telat haid tadi kan. Periksa kencing, ya kan, tes pack. Sekarang kan ada banyak ya. Betul, dok. Nah, kita beli sendiri toko-toko tes pack gitu kan, lihat positif. Jadi selain itu kan USG ya. Dok. Jadi kalau tes urin itu sebenarnya lebih duluan daripada USG nih. Kalau kan, ini udah positif nih, kita nanti datang USG, belum kelihatan gitu kan. Gitu, dok. Belum tampak kantung janin, baru kelihatan si bakal gitu ya. Karena USG nanti itu akan membaca usia kehamilan pada 4 minggu. Jadi kalau ada USG-nya usia kehamilan 2 minggu, ya bingung juga kan. Gitu maksudnya. Jadi misalnya nih, dok, Cila terlambat mens. Berapa minggu, dok, baru Cila disarankan untuk periksa kencing tadi, dok? Ya, 1-2 minggu. Oke, dok, 1-2 minggu Cila cek, kemudian ternyata kalau positif baru Cila inisiatif ke dokter kandungan ya, dok ya, buat USG, dok ya? Boleh. Oke, siap, dok. Misalnya nih, dok, telat mens, kemudian dicek masih negatif, dok, itu apakah, karena Cila yakin banget, dok, kayaknya saya hamil nih, itu apakah boleh dicek ulang tes kencingnya tadi atau langsung ke dokter kandungan aja deh? Boleh kalau nggak ada masalah ya. Kalau nggak ada masalah, kita tunggu aja 2 minggu kan, 1-2 minggu kan, baru kita cek. Nah, cek ke dokter kandungan. Maksudnya itu kan perlu. Maksudnya kenapa kok USG di trimester 1 itu perlu? Gitu kan, kita tadi memastikan itu tadi hamil. Hamilnya di dalam rahim atau enggak, gitu kan? Atau beneran tadi kalau misalnya ya tes kehamilan negatif, jadi kita mau lihat ini negatif karena hamil. Ini negatif karena nggak hamil, atau ada masalah lain gitu maksudnya. Ya, dok. Lain, kan? Berarti memang ada kemungkinan kalau positif atau negatif itu belum tentu ke hamil doang, dok ya? Kalau positif hamil. Kalau positif pasti hamil, dok ya? Bener, kalau negatif belum. Kalau negatif tadi maksudnya ya, kalau positif udah pasti hamil. Oke, siap, dok. Jadi, dok, tadi tuh selain tes kencing, ada USG juga.
ada pemeriksaan apa lagi dok yang untuk selama proses kehamilan yang kita butuhkan dok? Nah, selama proses kehamilan itu sebenarnya ya, ini yang kadang kita salah kalau melihat ibu hamil itu kan lihat perutnya doang. Betul dok. Periksa perutnya doang. Betul dok. Mentang-mentang hamil perutnya. Iya. Jadi sama seperti pasien yang lain, justru kompleks ya. Ibu hamil itu kita mesti periksa dari atas sampai ke bawah. Sekarang sebenarnya program nasional itu ANC ya, antenatal care itu mengupayakan bahwa seharusnya pemeriksaan itu dilakukan minimal 6 kali selama kehamilan dan minimal 2 kali berjumpa dengan dokter. Di mana jumpanya sama dokter? Pada trimester awal dan trimester ketiga. Itu minimal ya. Karena trimester awal itu udah mesti selain anamnesis tadi ya, mesti dilacak ada masalah enggak, maksudnya kita pemeriksaan fisik mulai dari atas kepala, mulai lihat dari matanya, diperiksakan dia tanpa anemis tidak, ada icterus enggak gitu kan. THT harus periksa dari awal, telinga, hidung, tenggorokan, mulut ya kan. Jangan nanti udah hamil baru aduh ternyata ada abses apa. Seharusnya sih sebelum hamil udah dipersiapkan ya mulut. Jadi lihat sampai ke bawah ada tiroid tidak, di dada periksa jantung, paru ada masalah enggak, kemudian abdomen, lalu ekstremitas semua harus kita periksa. Itu pemeriksaan fisik. Nah, pada trimester awal itu juga kita sudah ada screening dan itu udah ketentuan nasional. Oh gitu. FKTP udah melakukan. Jadi FKTP misalnya klinik, puskesmas ya, itu screening awal laboratorium, pemeriksaan laboratorium. Periksa HB, hemoglobin dok ya, darah merah dok ya, periksa golongan darah. Jadi udah diperiksa di saat itu, periksa gula darah sewaktu. Karena kecenderungannya nanti maksudnya, oh kalau ini nanti tindak lanjutnya gula darah sewaktu kecenderungan DM dilacak lagi, lanjut. Kemudian ada yang namanya program pencegahan penularan infeksi dari ibu ke anak. Ada triple elimination, kita periksa HIV, periksa sifilis dengan hepatitis B. Tujuannya apa? Supaya kalau ini terdeteksi ada pada ibunya, kita udah mulai tata laksana dari awal, jadi anaknya nggak akan terinfeksi. Gitu. Oke dok, saya ulang dok ya. Tadi screening sudah bisa dilakukan di puskesmas, bidan praktek mungkin dok? Iya, vaskes pertama. Vaskes pertama, klinik itu tadi screeningnya meliputi pemeriksaan darah merah, kemudian tadi pemeriksaan golongan darah itu buat apa dok? Untuk periksa golongan darah di awal ini? Kita kan mulai hamil nih ya, udah mulai melihat nanti kemungkinan nanti dibutuhkan nggak? Oh iya dok, saat proses kehamilan dok ya, karena beresiko perdarahan dok ya. Oke siap dok. Terus tadi gula darah dok, itu buat tahu ada kencing manis tadi dok atau enggak? Emang kenapa dok kalau ketahuan ternyata si ibu nih kencing manis dok? Nah kan kita udah bilang itu beresiko tinggi. Salah satu yang beresiko tinggi. Jadi harus udah dapat perhatian dari awal. Ibu hamil kalau dia ada DM kan dia nanti kita obatnya udah tersendiri. Pada ibu hamil yang tadinya misalnya obat DM itu kan ada yang oral ya. Oh iya dok, ada yang minum, ada yang suntik. Nah kalau hamil udah pasti harus suntik. Oke siap dokter. Tadi selain 3 itu hemoglobin, kemudian gula darah sama golongan darah diperiksa juga. Ini yang menarik, kayaknya pemirsa saya di rumah belum semua tahu nih dok. Screening untuk infeksi menularnya tadi ada HIV, hepatitis B dan sifilis dok ya. Benar. Oke, ini 3-3-nya ini memang program nasional dok? Program nasional. Oke dok. Wajib kita lakukan. Karena apa? Angka HIV semakin tinggi. Iya dok. Nah sifilis itu kan nanti berdampak ya ke bayinya ya. Ada bisa menjadi cacat bayinya. Kemudian HBsAg ya. Ya kan kalau ibunya, kalau zaman dulu ya, kalau ibunya HBsAg positif nggak boleh nyusuin. Oh benar dok, ya saya juga pernah dengar kalau ibunya hepatitis itu nggak boleh nyusuin karena asinya nularkan hepatitis gitu katanya dok. Tapi sekarang enggak, jadi dia HBsAg positif nih ya, kan belum tentu hepatitis, tapi HBsAg positif artinya dia bisa menularkan. Nah nanti bayinya lahir udah divaksin, udah disiapin tuh nanti dia lahir di mana, vaksinnya udah siap, setelah itu ibunya nyusuin. Jadi makin enak sekarang. Kita perlu dengan ASI kan, jadi bagaimana bicara tentang stunting ya sekarang. Oh iya benar-benar dok, benar dok. Berkualitas ya. Oh jadi memang sebenarnya justru di trimester 1 tadi dok ya, yang sudah harus dicek menyeluruh itu ya. Nah ini biasanya kalau sudah hamil biasanya kedua atau ketiga dok ya baru kontrol yang begitu-begitu dok ya.
Oke dokter, tadi dokter juga bahas semua screening ini buat men-screening kalau ada resiko tinggi atau tidak dok. Sebenarnya kapan dok tergolong kehamilan resiko tinggi itu dok? Tergolong resiko tinggi itu pertama, dok. Umurnya masih terlalu muda, kurang dari 20 tahun. Kurang dari 20 dok ya. Itu kan maksudnya secara fisik belum siap, secara psikis. Oh benar. Iya kan? Karena kehamilan itu kan butuh kesiapan secara fisik dan psikis. Betul dok. Nanti lagi belum lahiran ya. Nah ya betul dok. Ya. Betul, dok. Nah kemudian yang umur yang terlalu tua, di atas 35 tahun. Di atas 35 dok ya. Benar. Nah kemudian yang umur beresiko itu pada saat hamilnya banyak. Melahirkan udah banyak kali, lebih dari 5 kali. Oke dok. Atau yang ada penyakit non-infeksi. Non-infeksi seperti tadi, DM, kencing manis gitu ya. Oke dok. Ya, lupus gitu ya, penyakit ginjal, hipertensi. Nah, kemudian penyakit infeksi seperti tadi, HIV, ya sifilis, TB. Nah, kemudian ada juga misalnya yang kelainan cemas ya, kelainan jiwa. Oh iya benar. Itu termasuk risiko tinggi. Preeklamsia, eklamsia. Ya, jangan kita lupa ada hal-hal yang seperti itu ya. Dia ada riwayat misalkan ini ya. Dia ada riwayat sebelumnya melahirkan dengan bayi yang ada kelainan ya, atau kehamilan ada kelainan. Itu risiko tinggi. Dia ada riwayat perdarahan pada saat melahirkan sebelumnya, itu juga risiko tinggi, kemungkinan bisa berulang. Atau dia ada riwayat operasi sebelumnya, SC, melahirkan dengan SC, itu juga risiko tinggi. Jadi ini pada saat awal periksa hamil udah di screening nih, mana-mana nih ibu hamil yang berisiko tinggi. Kalau misalnya sekarang ya, oh ini berarti ini berisiko tinggi, kita rujuk nih ke dokter, gitu kan. Jadi kapan dia merujuk? Oh lihat dari situ. Ada resiko nggak? Bukan saat justru mau lahiran dok ya baru dirujuk gitu ya. Harusnya dari awal gini udah di screening, kemudian di konseling ke dokter kandungan terutama dok ya. Supaya tata laksananya berjalan. Siap dok. Biar lahirannya ibu dan bayinya juga sehat dok ya. Oke dokter Eri, pembahasan makin menarik dok, tapi kita jeda iklan sebentar dulu dok ya. Oke, pemirsa Sehat di Rumah, kita jeda iklan sementara. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Don't go anywhere. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi pertumbuhan yang terhambat pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis, biasanya dimulai sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Gejala stunting ditandai dengan pertumbuhan fisik yang terhambat pada anak. Terlihat dari tinggi badan pendek, berat badan kurang, keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif, serta daya tahan tubuh yang lemah. Penyebab stunting terjadi karena adanya praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan, terbatasnya pembelajaran dini yang berkualitas, serta kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Cegah stunting sejak dini dengan memastikan anak makan buah dan sayur yang sehat, mencukupi asupan gizi sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun, memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan, dan mengusahakan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Kok dibakar sih? Lah, emangnya kenapa? Kan ada cara lain. Kita bisa mengolah sampah tanpa merusak lingkungan. Yuk, aku punya beberapa tips untuk kamu. Pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk pengolahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah menjadi 2 bagian, yakni organik dan anorganik. Kedua, melakukan zero waste. Konsep zero waste yang mulai sering disuarakan agar manusia mulai peduli dengan alam dapat diwujudkan dengan menggunakan barang-barang yang tidak habis dipakai. Salah satunya,
seperti mengganti plastik dengan tas belanja kain. 3. Membuat pupuk dari sampah organik. Daripada membiarkan sampah organik berbau busuk karena bakteri pengurai, ada baiknya kamu melakukan daur ulang dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos pada tanaman. 4. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Sama seperti konsep 3R, kamu dapat membantu pengolahan sampah dengan memilih barang-barang yang masih dapat digunakan kembali. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sayangi bumi, langkah kecil, dampak besar. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, masih bersama kami di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita, Dr. Eri Sri Natalia, spesialis obstetri dan ginekologi dalam bahasan topik perawatan kesehatan ibu hamil. Nah, Dr. Eri, tadi udah panjang lebar nih di sesi 1 kita bahas tentang proses kehamilan, Dok. Nah, ini saya lihat dokter bawa buku pink nih, Dok. Ini biasa yang kita sering bawa, Dok, ya, pada pasien-pasien hamil biasanya. Benar, oke, Dokter, mungkin ada yang mau dijelaskan, Dok, dengan buku pink ini, Dok? Iya, benar. Ini buku pink ini ya sebenarnya buku yang saya mau katakan komplit, udah sempurna ya. Kalau kita periksa hamil, ibu hamil punya buku ini, dan juga yang pemeriksanya juga udah melihat ini semua, mematuhi langkah-langkah di dalam sini, saya pikir seharusnya ANC kita itu berjalan bagus dan angka kematian ibu kita itu bisa ditekan. Di sini yang tadi saya bicarakan ke Dokter Cila itu ada semua di sini. Gitu. Bagaimana trimester pertama itu apa yang harus diperiksa sudah ada di sini. Termasuk itu tadi lab-labnya ya, ada panduannya di sini. Dan USG pada trimester awal itu pertama menentukan pada penghitungan CRL ya, itu menentukan taksiran persalinan itu yang paling akurat pada trimester awal. Apa, Dok? CRL tadi itu maksudnya panjang ini dari puncak kepala sampai ke bokong. Pada bayi kan yang embrio yang tadi itu yang janin gitu kan. Nah, kalau kita USG kan masih kecil banget tuh kayak lintah kali gitu. Iya, betul ya. Nah, itu panjang itulah yang paling akurat menentukan taksiran persalinan. Terus kan selain HPHT ya. Iya, menstruasi, Dok. Biasanya disuruh, pasti ditanyain tuh, Dok, kalau kita periksa, kapan, ingat nggak mens terakhirnya? Haid terakhirnya. Itu pentingnya apa, Dok? Jadi haid terakhir itu untuk menentukan taksiran persalinan, usia kehamilan gitu kan. Tapi itu berlaku pada orang yang haidnya teratur. Oke, Dok. Nah, kalau haidnya nggak teratur atau dia nggak tahu haid terakhir, ya kan, jadinya tadi kita ke itu USG, yang melihat panjang embrio tadi tuh yang janin itu, Dok, ya. Nah, itulah makanya kalau di buku pink ini ada bahkan udah dituliskan taksiran persalinan berdasarkan CRL-nya. Jadi sekarang ini sebenarnya vaskes pertama khususnya ya puskesmas saya katakan ya, sesama Rinda itu semua udah punya USG. Dan kita udah mulai 16 kali ya, tinggal 10 lah yang belum pelatihan ya. Jadi itu ada ANC dasar terpadu dengan USG dasar terpadu, pelatihan USG dasar terpadu. Jadi diharapkan dengan itu nanti semua bisa dilihat. Nanti kalau ada keraguan atau masalah akan dirujuk gitu ya. Jadi di trimester awal itu sudah ada, kita udah tahu nih taksiran persalinan sekian. Nanti kita lihat lagi di trimester 3, loh kok beda gitu ya, maksudnya oh berarti ini tertinggal misalnya perkembangan janinnya. Nah, di sini komplit nih buku-bukunya. Saat datang juga nih, di awal datangnya pasien itu kan kita udah ngukur nih timbang badan, berat badan. Oke, bisa ditunjukkan ke kamera, nih ada Dok, grafik. ya, Dok. Nih, jadi kita menentukan status gizi ibu. Saat pertama kali dia datang kita menentukan berat badan ibu sebelum hamil. Atau kalau dia tidak pernah timbang tapi baru pertama ini hamil trimester awal nih, baru datang timbanglah sekarang dengan berat badan. Kemudian kita tentukan IMT-nya ya. Berat badan tubuh. Berat badan dibagi tinggi badan dalam meter ya, kuadrat. Nah, hasilnya kita dapat, kita tentukan nanti kalau dia masuk dalam normal, berarti nanti ketentukan oh ibu dalam kategori normal. Jadi selama kehamilan, ibu nanti diharapkan berat badannya naik dari 11,5 sampai 16 kilo.
Oh, cukup itu dok ya, range normal dok. Jadi kita punya target juga tuh kalau hamil, jangan besar-besarnya. Aduh, saya termasuk yang loss kayaknya dok, sampai 20 kiloan kayaknya waktu dulu dok. Oke. Ya, jadi kalau kurang itu harus lebih justru. Kalau kurang di bawah 12,5 sampai 18. Nah, ini ada grafiknya. Jadi kalau ini kita lihat setiap kali periksa, kita lihat sesuai nggak di grafik. Nah, kalau tidak sesuai, kita nanti konseling gizi. Di sini ada juga bicara soal gizi, bagaimana diet ibu hamil. Dok ya. Saya kira cuma anak aja dok yang diperiksa. Ternyata ibu hamil juga gizinya diperiksa dok ya. Nanti setelah selesai lahiran nyambung dengan anaknya. Oke dok, di buku pink juga dok ya? Di buku yang sama. Nyambung dok. dengan anaknya. Termasuk bahkan nanti ya bagaimana memelihara anak. Makanan bayi di sana ada di dalam sini. Jadi ini komplit. Saya berharap semua ibu hamil yang sudah periksa pastinya akan dapat ini. Ini dapatnya di mana dok? Dibaca. Ini dapatnya di mana dok buku pink ini? Di puskesmas, di bidan praktek, ya di rumah sakit juga ada. Nah, cuma pertanyaannya, apakah udah dimanfaatkan sebaik mungkin? Nah, itu dia. Biasanya cuma tulis nama doang dok di situ dok. Itu dia. Padahal di dalam banyak sekali pesan-pesan, pengetahuan dan ini selama kehamilan yang harus dilakukan. Sampai tadi resiko tinggi juga dijelaskan di sini dok ya? Resiko tinggi juga ada di dalam. Oke dok. Resiko tinggi juga ada di dalam. Lengkap sini. banget ini dokter Eri bukunya dok ya. Wajib kayaknya semua ibu hamil yang periksa ke Vaskes minta buku pink kayaknya dok ya. Jangan malah ditawarkan tapi buku pinknya ada nggak sih dok? Gitu kali dok ya. Oke, siap dokter. Kemudian dok, kita tadi bahas tentang kehamilan. Nih sekarang untuk persiapan setelah mateng nih dok, nunggu mau persalinan. Itu kira-kira apa yang saya sebagai ibu hamil harus aware nih dok terhadap persalinan yang akan saya lakukan? Persalinan yang akan di situ juga ada loh. Di buku pink juga ada dok? Di buku pink juga ada nih, semuanya ada nih di sini. Tanda-tanda persalinan, apa yang harus siapkan. Jadi ya persalinan kan, persiapan persalinan. Jangan sampai nanti tiba-tiba mau bersalin nih di rumah, kontraksi. Gak ada yang antar. Betul, kalang kabut dok ya, gak ada persiapan. Terus, atau pucak kutuban, gak ada yang antar nih malam. Baru datang besok siang karena apa? Nunggu suaminya pulang kerja. Aduh. Jadi ini namanya persiapan persalinan yang nggak matang. Jadi untuk persiapan persalinan kan kita udah tahu tuh taksiran persalinan. Bener dok. Ya kan? Jadi nanti misalnya taksiran persalinannya ibu di 20 April. Jadi dalam 3 minggu, jadi dari awal April itu sudah masa menunggu persalinan kan. Jadi udah tahu siapa nanti yang akan antarin ke rumah sakit ya kan. Udah tahu suami nanti di mana saat itu. Kalau nggak ada suami siapa yang akan dampingin. Nah udah tahu tanda-tanda persalinan kan, misalnya ada kontraksi. Jadi di saat ANC tadi, periksa hamil tadi, udah diberitahu tuh, nanti ada tanda ada kontraksi, akan ada kontraksi palsu ya. Dok. Nah nanti kontraksi itu yang dia teratur, nanti ibunya sendiri, oh iya ini udah hilang, datang lagi, sampai ibunya tahu polanya gitu kan, itu kontraksi yang teratur. Atau ada keluar lendir darah, tanda-tanda persalinan ya. Nah kemudian udah harus siap nih, siapa yang ngantar, makanya sebelum sampai ke sana persalinan dari awal sudah disiapkan itu tadi transportasinya dan udah tahu di mana mau melahirkannya. Jangan ini saya mau kemana ya, ke sana bingung. Ya, nah dok. kan tadi saat periksa hamil kan udah tahu nih ini resiko tinggi harus di rumah sakit. Nggak mikir kemana lagi, harus ke rumah sakit. Oh ini boleh melahirkan di puskesmas, boleh melahirkan di bidan, udah tahu, oh di bidan sini, udah tahu dia. Jangan sampai di sana tutup, bidannya cuti. Wah kacau kalau bidannya cuti dok ya. Tapi sebenarnya kalau ibu hamil enggak, mereka ini biasanya udah kontak gitu kan. Sudah ada janjian, kantong, dok, ya. Ada kantong-kantong persalinan, jadi udah tahu tuh. Nah, jadi udah tahu yang risiko tinggi, oh udah lahirannya di sini. Jadi semua udah dipersiapkan dari awal. Jadi kalau maksudnya kalau bicara soal ngangkat koper mah itu udah siap. Sudah di mobil udah siap angkut lah benar, itu udah siap angkut yang seperti itu. Dok. Nah, pada saat persalinannya yang pertama jangan panik. Oke dok. Ya kan, nggak usah panik. Kemudian nanti kan ada petugas kesehatannya, bidan, dokternya, boleh didampingi ibu hamil. Ibu hamil boleh dampingi mau suami kah, atau orang tua, atau mertua. Asal jangan sekampungan, kan susah ya kalau banyak gitu ya, cukup satu pendamping gitu kan. Kemudian kan pasti tuh kontraksi
sakit, Iya, benar, ada Dok. yang mau mengedan. Nah, jadi nanti ikut instruksi, jangan mengedan dulu Bu. Jadi caranya hilangkan sakit mau mengedan tuh, tarik napas di hidung, hembuskan lewat mulut, tarik di hidung, hembuskan lewat mulut supaya nggak mengedan, Benar, gitu Dok. kan. Jadi saya nggak ngedan Dok. tapi nahan ya, sama aja Dok. Udah sama aja. Oke Dok, jadi sebenarnya buku Pink ini sudah bisa men-screening dari awal kehamilan Dok Iya, ya, bahwa benar. ini nih mau diarahkan kemana nih lahirannya, mau ke vaskes pertama atau bidan boleh, atau harus ke rumah sakit Iya. Dok ya? Justru itu tujuannya pemeriksaan kehamilan. Berarti Jadi- memang semua pemeriksaan harus terekord di buku Pink ini Dok ya? Seharusnya seperti itu. Ngomong-ngomong masalah pemeriksaan itu, sebetulnya dalam trimester 1, 2, 3 tuh kapan Dok kita harus ke dokter kandungan nih, terutama buat USG? Soalnya banyak yang nanya, Dok kalau USG itu sekali aja kah di trimester 1 yang ideal Dok? Iya. Yang ideal, trimester 1 satu kali USG, 2 satu kali kah, atau 3 justru karena mau deket-deket malah makin sering USG-nya tuh gimana Dok? Ya, jadi trimester awal itu 1 kali. Oke Dok. Itu tadi ya kita lihat, pastikan nih udah hamil, benar. Karena melihat nanti dia hamilnya benar enggak di dalam rahim atau di luar. Kan ada yang namanya hamil di luar kandungan. Oh iya Dok. Itu maksudnya di luar rahim ya, Iya, itu iya. trimester awal itu. Jangan sampai nanti udah pecah baru ketahuan. Karena nggak pernah USG dari awal. Datang emergensi kan, Bener, sakit banget, Oh, bener, pucat tapi nggak banyak darah keluar, tiba-tiba syok, perdarahan di dalam, di perut. Nah, kemudian setelah itu dalam perjalanannya, itu tadi ya, bahwa kalau nanti dia yang beresiko tinggi, itu kan udah dirujuk, Iya, udah iya, pasti betul, nih Dok, di sana. kandungan. Nah, kalau yang normal-normal aja kan maksudnya itu. iya, iya, Dok. Normal aja, oke kita lihat nanti di trimester kedua, kan kita akan lihat perkembangan janin. Ya kan, sesuai nggak gitu kan? Ada orang yang ini, kan nggak bisa jadi patokan juga, oh ibu berat badannya naik, pasti bayinya naik. Oh iya. Ada iya. yang ibunya Iya, ini, tambah makin bayinya 20 kilo, bayinya malah kurang Dok ya? ya, gitu. Jadi kita lihat perkembangan janin. Itu trimester 2 Di Dok ya? trimester 2, Oke, Dok. kemudian nanti di trimester 3. Di trimester 3 itu nanti kan setelah cukup bulan ya, nanti kita akan lihat, kan dikatakan cukup bulan sampai 40 minggu. Oke, Dok. Kita masih bisa menunggu sampai 42 minggu gitu ya kalau mau lahiran normal. Tapi kan perlu dinilai nih, cairan ketubannya masih bagus nggak? Ari-arinya masih bagus nggak? Nah itu perlu kita lihat lagi. Gitu. Itu berapa kali frekuensinya di trimester 3 Dok harus berkunjung untuk USG itu Dok? USG itu kan sebenarnya pemeriksaan penunjang. Oh, ya. betul, Dok. Iya, Tambahan, salah Dok, satu ya. pemeriksaan penunjang tambahan juga ya. 2 kali sebenarnya nggak ada masalah dengan itu. Soalnya saya nemu pasien dia nggak afdol kayaknya Dok. Kalau tiap semester itu tiap bulan bahkan Dok nggak USG, nggak USG, nggak Ya, USG. jadi kalau memang ya maksudnya sekarang gini ya, kalau kita di poliklinik, maksudnya saya di poliklinik gitu ya, iya, Dok. di rumah sakit, jadi pasiennya datang hamil, dia udah USG juga bulan lalu. Nah sekarang saya mau apa? Jadi saya mau nilainya dari mana? Memang kan maksudnya selain mengukur tinggi fundus, maksudnya kan ada alat USG. Kenapa saya nggak pakai untuk menilai perkembangan Jadi janin? sekalian dalam dan luarnya juga Iya, kelihatan Dok bener, ya. gitu. Oke, siap-siap Dok. Tadi saya dengar dokter nyinggung tentang air ketuban Dok. Air ketuban ini seberapa pentingnya Dok dalam, jadi tadi kalau kita mau tanda-tanda lahiran juga ada pecah air ketuban Dok ya. Ada keluar air lendir darah, itu ketuban atau bukan Dok? Keluar air lendir itu sebenarnya bukan. Jadi ketuban itu mestinya pecah di saat sudah mau lahiran ya. Oke, siap, Dok. Sudah dalam kalau bahasa medisnya infartu. Kalau pecah ketuban sebelum proses lahiran itu justru masalah. Bisa infeksi gitu kan. Jadi itu salah satu tanda keluar air gitu. Tapi nggak mules-mules, makanya nggak ke rumah sakit. Oh, nggak harus. Karena kita melihat jangan sampai beneran cairan ketuban yang keluar, jadi bener, Dok. habis. Ya membayangkan lah ya bayi di dalam rahim. Kita bayi ini ya. Iya, iya Dok. Kalau kita kan di sekitar sini udara nih. Iya, iya, iya Dok. Nah dia ada kantong tadi itu ya. Di situ cairan ketuban. Jadi kalau dia habis cairan ketubannya gimana dia ini kan? Oh iya, Nah, jadi terus- bayinya kayak nggak bisa nafas Dok ya. sesak. Terus nanti kan kalau ada kegencet tali pusat nih, kegencet oksigen ke ada nggak ada gitu. Oke Dok, Nggak soalnya mencukupi. Dok banyak juga yang nanya, tadi dokter bilang tanda persalinan ada keluar lendir darah, ada tadi kontraksi yang teratur Ya, Dok ya. benar. Ada juga yang mikir Dok, yang padahal ketuban nih Dok, bukan nih kayaknya karena kegedean jadi menekan buat pipis-pipis gitu Dok. Sebenarnya Ya. bedakan cairan ketuban dengan cairan yang lain yang normal itu gimana Dok?
Nah, kalau maksudnya ini mau keluar ini air ketuban atau kencing ya. Aduh, ini basah nih keluar, ini cairan ketuban apa kencing ya. Kalau kencing kan mestinya bisa kita tahan ya. Iya, benar dong. Kita tahan nggak keluar. Oh, ini ditahan kok ngalir. Wah, jangan-jangan ketuban. Makanya sebaiknya diperiksakan. Kalau ke rumah sakit kan, ke IGD kan itu langsung diperiksa, dites. Oh, beneran ini cairan ketuban. Oh, ya dok ya, karena tadi dampaknya ngeri juga dok ya, saat ketubannya sudah habis, bayinya yang kasihannya. Oke dokter. Kemudian dok, apakah ada pantangan dok, makanan, obat, atau aktivitas selama proses hamil tadi dok? Makanan sih sebenarnya ya tentunya selama hamil itu harus kita nikmati ya, kan nggak selamanya hamil ya. Benar-benar banyak juga yang susah hamil dok ya. Ya banyak yang susah, dok, jadi berbahagia lah yang hamil. Nikmati makanan. Bagaimana nikmati makanan? Makanan yang sehat. Janganlah kita lagi nanti makannya KFC, McD, ntar lahir anaknya juga gitu ya. Nah, bukan itu sih maksudnya, intinya pilih makanan yang sehat. Nah, bukan yang fast food dok ya. Ya bener. Lalu obat. Tadi apa ya, obat pantangan ya, obat-obat ya, obat-obatan. Jadi obat-obatan itu kan maksudnya ada banyak golongan obat ya. Maksudnya kalau kategori di ibu hamil itu ada A, B, C, D sampai X. X itu nggak boleh betul, gitu kan. Kalau A itu penelitian aman, gitu. Ya bener, penelitian gitu ya. Nah, obat-obatan itu pada dasarnya memang kita batasin sekali pada ibu hamil ya. Beberapa obat, maksudnya kalau kita bicara, saya nggak bicara ke ABCD-nya tadi ya, agak sulit ya. Kita bicara saja yang seperti nyeri, sakit kepala, ya aman lah, boleh dengan paracetamol, aman. Itu untuk ibu hamil aman. Tapi kalau berlanjut kan nanti ke dokter ya. Nah, seperti ini nih, batuk pilek, lebih musim batuk pilek nih. Kalau obat-obatan yang di pasaran itu pada umumnya dalam bentuk kombinasi kan. Benar. Jadi kita nggak rekomendasikan untuk ibu hamil, apalagi yang ada pseudoephedrine, itu kan bikin berdebar ya. Sementara beban jantung saat hamil aja udah meningkat gitu. Nah, jadi kalau batuk yang kita rekomendasikan untuk yang tidak berdahak, batuk kering seperti dextromethorphan gitu ya. Kalau yang untuk yang berdahak, asetilsistein gitu. Jadi memang sesedikit mungkin konsumsi obat pada ibu hamil, utamanya pada trimester awal. Yang tadi kita bicara itu organogenesis ya. Pembentukan organ di awal benar, tadi dok ya. Oke dok. Kalau aktivitas sendiri dok, ada yang dibatasin nggak selama hamil? Ya, aktivitas dibatasin, olahraga ringan, nyapu-nyapu boleh. Jangan angkat beras atau belanja ke pasar masih boleh, tapi kan jangan tenteng keranjang yang banyak gitu ya. Oke, siap dokter. Jadi pokoknya yang berat, aktivitas berat atau adu fisik gitu ya nggak boleh. Jalan pagi boleh, lompat tali ya nggak boleh. Kalau olahraganya seperti itu ya, atau naik sepeda ya jangan. Itu termasuk, jadi keseimbangan kan susah ya. Oh ya, justru pada trimester awal tadi dok ya, yang pas nempel tadi kita harusnya kayaknya lebih jangan yang berat-berat dulu deh kegiatan. Ya, sama sampai trimester akhir juga kan juga dok ya. Juga. Oh ya, itu nggak bisa gerak dok, untuk ada pilihan sudah dok. Itu bisa telentang aja dok kayaknya dok. Oke, siap dokter Eri, pembahasan kita makin menarik, tapi kita jeda iklan lagi dok ya. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Balikpapan, Simpul Hilirisasi Migas dan Logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris. Nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris. Tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana kita keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045.
Kota Dunia untuk semua. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TVRI, media kebanggaan kami. Pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita, Dr. Eri Sri Natalia, spesialis obstetri dan ginekologi dalam bahasan topik perawatan kesehatan ibu hamil. Nah, Dr. Eri, di sesi terakhir ini dok, nanti saya mau minta dokter untuk klarifikasi nih, mitos atau fakta dok, terkait pernyataan-pernyataan yang sudah saya kumpulkan dari netizen ataupun orang-orang di terdekat saya dok. Ya dok, oke kita akan bahas di sesi mitos atau fakta. Oke dokter, ini ada properti dok. Ini ada properti mitos atau fakta dok. Jadi untuk setiap pernyataan yang nanti saya sampaikan, dokter pilih ini mitos atau fakta dok ya. Yep. Oke, siap dokter Eri? Siap. Oke, pernyataan pertama. Bentuk perut ibu hamil menandakan jenis kelamin. Mitos atau fakta dok? Mitos dok ya. Kenapa dok benar. Mitosnya dok? Bentuk perut ibu hamil itu kan bisa jadi karena posisi janin ya. Oh, oke dok. Nah kalau janinnya melintang? Oh iya dok. Soalnya dia bilang kalau agak turun itu cowok biasanya dok. Ya kan dok? Gak ada penelitian tentang itu. Oh ternyata mitos ya, mitos sudah di rumah. Ternyata dari letak janinnya dok ya. Iya, letak janin menentukan. Belum lagi kalau ada massa yang lain ya kan. Belum lagi memang postur tubuh. Jadi mitos dok. Nggak ada hubungannya sama sekali. Oke siap. Ternyata mitos. Emang dok posisi janin itu ada berapa dok? Kalau secara normally selama kehamilan dok? Ya kan nanti dalam perjalanan kan janin mutar. Makanya tadi kita bicara kalau di usia kehamilan 36 minggu mestinya normalnya itu kepala udah di bawah ya. Udah masuk ke panggul. Kenyataannya ada yang melintang. Jadi kepala di samping, bokongnya di samping sini juga jadi melintang. Ada yang di bawah pantat, kepala di atas gitu. Ini nih yang orang awam lihat kalau melebar ke ini perempuan katanya, ternyata posisinya melintang. Oke dokter, berarti pernyataan pertama mitos dok. Kita lanjut. Nanas dan durian dapat menyebabkan keguguran. Mitos atau fakta dok? Mitos lagi nih, kenapa dok mitosnya? Iya, nanas itu sebenarnya mungkin ya orang bilang keguguran, apa ada ceritanya enzim bromelin gitu ya. Seberapa banyak yang kita memakan, kecuali kalau kapsulnya ya, kapsul bromelin diminum kali ya bisa buat itu. Bromelin ini kandungan nanas itu dok ya? Kandungan nanas, ada enzim bromelin situ. Seberapa banyak yang kita makan. Jadi kan kita memang makan juga itu ada sumber vitamin C, sumber vitamin A, bagus justru nanas itu ya. Nah, seberapa banyak mau kita makan untuk bikin keguguran. Oke ya. Kemudian kalau durian ya, durian itu bukan nggak boleh dimakan, boleh, tapi tentunya yang dalam batas ya, yang wajar. Kenapa? Dia kan gasnya banyak tuh. Ntar kalau gasnya banyak, ibunya jadi mual lah, jadi mual atau bolak-balik muntah apa. Nah jadinya
sakit perut gitu kan, dipikir bisa bikin kontraksi ujung-ujungnya dok ya. Iya, Oh, ternyata kalau cuma nyicip aja atau jangan dalam batas nyicip normal makan lah. boleh lah, dok yang ngidamnya, kasihan dok. Oke pemirsa, ternyata mitos ya. Kita lanjut. Ibu hamil jangan makan pedas, nanti cepat kontraksi. Mitos atau fakta dok? Mitos lagi dok, kenapa nih dok? Mitos. Jadi kan pedas ya, pedas, jadi dok. bisa meningkatkan asam lambung sebenarnya betul, kan itu ya, sama seperti yang tadi itu. Jadinya ibunya mual, mules, diare itu kalau kebanyakan pedasnya. Jadi boleh nanti ibu hamil nih, saya lagi nggak mau makan dok, carilah sesuatu yang bisa merangsang, menaikkan selera makan gitu. Kasih sambal boleh. Biar ibunya nggak makan, ayo. Bener dok, karena banyak juga ya terpaksa tidak makan sambal, ketakut itu tuh kontraksi katanya, ternyata mitos dok. Jadi kita makan dalam jumlah secukupnya memang. Oke siap dok. Kemudian dok, ibu hamil dilarang dekat dan memelihara kucing. Mitos atau fakta dok? Dekat dan memelihara kucing, ini mau saya katakan apa mitos? Bisa dua-duanya nggak apa-apa dok. Bisa Nanti mitosnya ya? kenapa, faktanya kenapa dok? Iya deh. Oke dok. Ya, jadi mitos ya. Sebenarnya kalau kucing peliharaan kita kan, kucingnya bersih, sehat, nggak ada masalah. Nah, yang kita takutkan apa di sana, bicara toksoplasma itu ya. Berapa banyak sih penularan dari kucing kalau kucingnya bersih sehat. Nah, yang nggak boleh itu membersihkan kotoran kucing, itu fakta. Nah, jadi ibu hamil kalau yang punya kucing peliharaan itu kan, kucing peliharaan kan pasti sehat nih, bersih, dimandiin, divaksin segala macam ya. Nah, yang membersihkan kotorannya itu harus minta tolong orang lain. Takutnya membersihkan kotoran, belum cuci tangan bersih nih ya, sentuh-sentuh aja gitu kan. Nah, jadi ini penularan tokso tadi dok ya? Sebenarnya iya, tetapi kan jarang sebenarnya, lebih banyak tuh ya kalau tokso itu dari makanan yang kurang matang apa gitu ya. Kalau kucingnya bersih, sehat, enggak. Cuma satu, hindari mengurus itu tadi, kotoran kucingnya. Kalau yang lagi pelihara kucing ya, ibu hamil pelihara kucing ya. Siap dok. Ya gitu. Oke siap dok. Berarti kalau peliharanya nggak masalah, tapi bersihkan kotorannya ya, minta tolong ke orang lain dok. Ya. Oke siap dokter Eri. Kemudian dok, ibu hamil yang pernah operasi sesar tidak bisa lagi melahirkan normal. Mitos atau fakta dok? Mitos. Kenapa tuh dok? Jadi kalau pernah melahirkan sesar sekali, maksudnya pernah ya, kalau 2 kali ya sudah enggak. Jadi sebenarnya di Obgyn itu ya, kita ada yang namanya partus percobaan. Nah, partus percobaan itulah yang pada ini, yang riwayat operasi sesar sebelumnya. Melahirkan dicoba dulu gitu dok ya prosesnya. Tapi syaratnya di mana? Tadi kita bicara ya, yang ada riwayat seksosesaria adalah resiko tinggi. Oh benar dong. Nah, jadi dia harus melahirkan di fasilitas kesehatan yang siap sewaktu-waktu untuk operasi. Rumah sakit berarti ya, dok benar. ya. Dan itu pun tentu dari dokternya nanti, oh iya kita bisa coba lahiran normal ini. Dengan apa? Dia udah pertimbangkan semuanya. Berat bayinya berapa, posisi bayinya bagaimana, segmen bawah rahimnya setebal apa. Jadi ada hal-hal yang udah diperhitungkan untuk itu. Tetap juga bahwa ada ancaman yang kita takutkan apa di situ sebenarnya, robek rahim, bekas sayatan yang kemarin, bukan yang di luar, yang di dalam gitu ya. Ternyata yang kalau sesar itu di dalamnya juga dirobek dok ya. Iya, di rahimnya kan kita yang luar yang kelihatan itu cuma yang dinding luka perut. sesarnya di perut doang. Iya, sampai di dalam kita dapat rahim, dibuka rahim baru kasih lahir adik gitu. Itu yang takutnya robek lagi dok ya. Robek. Oke dok. Tapi sebenarnya boleh ya. Boleh. Bisa dok ya. Ya, dengan itu tadi pertimbangan yang matang. Siap dok. Berarti tadi mitos ya, takutnya kalau sesar harus sesar terus gitu dok ya. Tapi satu, saya sebenarnya khawatir mengatakan itu mitos nanti. Iya katanya dokter Eri boleh. Jadi saya lahiran nih di bidan gitu, di puskesmas, jangan. Nanti ternyata terancam ruptur. Jadi ada kasus seperti itu ya, ada kasus yang terancam ruptur kalau di rumah sakit kan cepat didorong ke kamar operasi. Jadi itu di bawah pengawasan ketat. Kalau ada riwayat operasi sebelumnya, persalinannya di bawah pengawasan ketat. Berarti maksudnya tadi riwayat yang operasi sebelumnya tuh mungkin sudah resiko tinggi dok ya. Kemudian setelah dia operasi tadi mau coba normal nih, itu tetap harus di bawah kontrol ketat dok. Bener. Ya. Oke siap dokter. Selanjutnya dok, minum air kelapa muda bisa bikin bayi putih. Mitos atau fakta dok? Sering nggak dengernya dok? Sering. Iya oke. Kenapa mitosnya dok?
warna kulit itu ya dari genetik kan. Gimana caranya kalau misal, mohon maaf ya kalau agak-agak gelap nih ya bapak dan ibunya, tiba-tiba kinclong terang benar gitu. Jadi itu mitos. Oke, siap dokter. Kita lanjut. Kemudian, berbahaya jika melahirkan melewati hari perkiraan lahir, mitos atau fakta, dok? Fakta. Oh, fakta. Ya. Makanya kita harus ada taksiran persalinan. Jadi udah kita menunggu nih taksiran persalinannya kapan. Kenapa kalau lewat? Sama lah kalau buah ya, kelewat mateng. Benyek dok. Ya, jadinya begitu. Nah, kalau si adik nanti kan produksi cairan ketuban sudah nggak bagus ya, kurang cairan ketubannya, udah keruh, sudah ada mekonium di dalamnya. Mekonium itu apa ya, feses pertama yang dibuat adik ya? Karena udah karena udah lewat waktunya gitu, bisa ketelan kan, masuk ke paru-paru, atau cairan ketuban udah kurang. Tadi kita bicara cairan ketuban udah kurang. Nah, adiknya ada tali pusat itu kan yang antar makanan ke adik lewat plasenta ya, hari-hari. Oksigen kegencet karena kan kurang nih cairan ketuban. Jadinya nggak dapat oksigen adiknya. Bagus untuk adiknya. Berarti memang fakta dok ya. Jadi kalau kita tadi sudah periksa diperkirakan tanggal segini nih lahirnya, ternyata lewatnya terlalu banyak, itu harus cepat segera konsultasi ke dokter dok ya. Terus tadi ada rumus apa dok yang untuk menentukan usia kehamilan dok ya? Oh iya, taksiran persalinan. Jadi kan kalau ibunya datang itu, oh iya saya taksirannya sekian kemarin. Jadi itu rumusnya namanya rumus Nagel. Jadi misalnya dari haid terakhir. Jadi haid terakhir harinya plus 7, bulannya minus 3, tahunnya plus 1. Misalnya nih haid terakhirnya 10 April 2000. Tahun 10 April 2000. 10 April 2000, berarti 10 plus 7, 17. April kurang 3 ya, Januari 2021. Jadi taksiran persalinannya nanti 17 Januari 2021. Dari hari mens terakhir nih dok ya? Hari pertama haid terakhir. Itu rumus Nagel. Dengan catatan haid teratur dan benar ibu ingat tepat haidnya gitu. Oke, siap-siap dok. Berarti sudah ada gambaran dok ya, kita bisa ngitung sendiri dok ya. Iya benar. Oke, terima kasih dokter Eri. Sebentar dokter Cila. Jadi itu kan tadi maksudnya berdasarkan haid terakhir ya. Siap dok. Nah kadang-kadang pasien nih, dokter kenapa taksiran persalinannya berubah? Oh iya benar. Setelah USG, dapat USG. Iya benar. Yang kemarin minggu lalu tanggal Januari tadi ya. Ini minggu ini. Nah itu tadi yang saya katakan. Gold standarnya taksiran persalinan itu yang paling akurat, yang mendekati dengan sama dengan haid terakhir itu pada trimester awal, trimester 1 tadi, usia kehamilan di bawah 12 minggu itu ya. Yang saya bilang tadi mengukur kalau bahasa itunya dari panjang puncak kepala ini sampai ke bokong ya. Panjang bayi embrio tadi dok ya. Benar. Nah itu gold standarnya. Nanti kalau USG lagi, ini berubah dokter. Iya, karena komputer itu membacanya, dia kan komputer membaca angka. Dia kalau baca nanti bayinya masih kecil, kasih lambat, mundur dulu, lahirnya jangan maju. Nah besar, oh iya majukan. Jadi bisa di dua ibu A, ibu B, haid terakhirnya sama, tapi perkembangan bayinya beda. Jadi beda. Taksirannya bisa beda berdasarkan USG itu. Ya, berdasarkan USG tadi dok. Setelah makin besar, makanya gold standarnya itu tadi. Di trimester 1. Trimester 1. Oke, siap dokter Eri. Terima kasih banyak dokter Eri. Karena keterbatasan waktu dok, sesi mitos faktanya saya cukupkan dulu. Sebelum saya tutup dok, ada nggak ajakan dari dokter Eri untuk pemirsa sehat TVRI di rumah nih dalam merawat kesehatan ibu hamil dok? Saya persilahkan dok. Ya, jadi ibu-ibu untuk hamil sebaiknya kita merencanakannya dari awal. Sebelum hamil kita udah persiapkan kesehatan kita mulai dari tadi itu ya, termasuk gigi mulut udah harus diperiksa, jangan udah hamil baru ada keluhan. Lalu pemeriksaan kehamilan di awal sedini mungkin. Saat haid telat tadi kita udah periksa dengan tes kencing mandiri, kemudian bisa ke bidan, ke dokter. Nah jangan lupa buku pinknya. Di dalam buku pink ini semua yang ibu hamil mau ketahui termasuk petugas kesehatan. Kalau misalnya ada yang terlewat diperiksakan, ada di dalam sini. Jadi kalau kita jalanin dengan ini, artinya kita menjalani kehamilan dengan nyaman dan akhirnya kita sampai ke proses kelahiran yang aman. Ini akan menurunkan angka kesakitan, angka kematian ibu dan bayi kita.
Oke, siap Dokter Eri. Wah, Dok, kalau misalnya ini ada pemirsa sehat di rumah ingin konsultasi lebih lanjut ke Dokter Eri, dokter prakteknya di mana, Dok? Nah, saya ini prakteknya di Rumah Sakit Muiz dan Rumah Sakit Hermina. Oke, siap dokter. Terima kasih Dokter Eri atas kesempatannya, dokter. Nanti jangan kapok kalau kita undang lagi, Dok, ya, jadi narasumber. Oke, pemirsa sehat TVRI di rumah, kita sudah ada di pengunjung acara di program Ruang Kesehatan kali ini. Pesan sehat Dokter Cile episode kali ini ialah rencanakan kehamilan dengan matang, kenali resiko tinggi selama kehamilan dan rutin melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan. Jangan lupa terus saksikan program Ruang Kesehatan di channel TV kebanggaan kita TVRI setiap hari Jumat jam 9 pagi. Saksikan episode-episode Ruang Kesehatan selanjutnya. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Chef Hilmi. Hai. Saya minta sneak peeknya. Ini kan masih plain, jadi masih plain. Tetap harus dikasih bumbu. Nah, kan udah cukup nih. Kebalik sebelahnya. Oke. Coba dicelupkan tangannya. Ini belum halus. Dengan hari ini di sini, and now you're watching Kuliner TVRI. Dan hari ini saya berada di Lagoon Grill Restaurant, punyanya Pentacity Hotel Balikpapan. Dan sekarang saya ditemani oleh salah satu chef andalannya Pentacity Hotel Balikpapan. Ada Chef Hilmi. Hai. Nah, ini udah ada bahan-bahan makanannya dan kali ini kita mau masak-masak apa nih? Kita, hari ini kita mau masak yang simple-simple. Yang simple-simple. Yang simple untuk chef tapi tidak simple untuk saya ya. Oke. Jadi hari ini saya punya menu namanya nasi bakar smoked beef. Nasi bakar smoked beef. Ini kalau dengar dari namanya kayaknya dia ada perpaduan ya, blasteran antara Indonesia dan Western. American style sih lebih American tepatnya. style ya. Betul. Gitu, karena pakai smoked beef ya. Oh, ini yang membuat berbeda ya? Berbeda, betul. Biasa kalau nasi bakar kan benar-benar yang Indonesian pride dibungkus. Nasi dibungkus pakai daun pisang. Daun pisang, isinya kan biasanya ikan atau ayam, atau ikan teri kan biasanya. Nah, ini kita bikin beda. Di sini kita bikin pakai smoked beef isiannya nanti. Smoked beef, oke. Tapi kondimennya tetap Indonesia banget, ada tahu dan tempe sama lalapan gitu.
Kebetulan udah mau panas. Ini harus panas banget juga ya? Enggak usah sih kalau. Enggak usah. Ya, ini medium heat aja atau Medium sedang aja panasnya. Oke. Minyak, gak usah terlalu banyak. Oke, ini udah cukup. Udah cukup. Udah cukup panas. Bawang putih. Bawang putih, oke. Oh. Udah panas ya. Bawang Kemudian putih, bawang merah. Bawang merah. Iya. Dan ini sesuai selera juga Dan ya? ini sesuai selera aja. Gitu, buat teman-teman di rumah juga yang memasak sesuai selera aja, disesuaikan aja. Tuh. Ini kita tumis dulu sampai wangi. Sampai wangi. Ini aja udah wangi loh. Udah wangi ya? Udah wangi. Udah keciuman nih. Kemudian habis ini apa lagi yang ditumis? Udah? Habis ini. Udah habis ini. Udah. Tumisannya? Tumisannya ini aja. Oke. Ini ada tahu, ada tempe, nanti buat pemanis ya. Dia bukan di dalam, di dalam bagian si apa namanya, kulit pisang ya? Iya, bukan. Nanti dia buat side buat teman makannya. Oke. Iya. Kalau mau numis gosong juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, boleh. Asal jangan terlalu gosong ya. Oke. Tuh, ini udah cukup wangi. Udah Saya mau tambahin air dulu. Cukup nih airnya. Nah, untuk nanti santan itu misalnya nggak suka santan, boleh diganti yang lain gitu. Jadi kalau yang nggak bisa memang makan santan, jadi sudah tidak perlu dikasih santan. Oke. Biasanya nih lansia ya. Biasanya lansia yang ngejaga. Ada yang mau jaga pola makan. Oh boleh. Yang jaga pola makan juga bisa. 3 sendok teh ya? Teh cukup. Dengan air kurang lebih sekitar 75 sampai 100 ml. Setelah itu nasinya lagi? Setelah ini kita masukin dulu nasi. Oke, saya bantu. Boleh. Ini nasinya sesuai selera juga ya. Satu porsinya sih biasanya ideal sih 200 gram. Kalau kita nih biasa. Tapi kalau di rumah misalnya mau dibikin lebih boleh. Pasnya kalau di rumah porsinya lebih banyak karena banyak yang makan karena ya. Banyak yang makan. Terima kasih. Boleh dibantu saya minta smoke beef-nya. Saya pakai sendok ini aja ya. Jadi ini ada 2. Jadi ada yang cube, ada yang slice. Nanti yang slice ini buat isi. Nah ini yang nanti akan kita saute bareng sama si nasi. Gitu. Kalau ini sesuai selera ya, karena saya biasanya suka makan daging, jadi rada banyak biasanya nasinya. Oke, nggak sakit kepala kebanyakan makan daging? Alhamdulillah sampai sekarang belum ya. Gitu. Biar ada wangi aromatik. Ini daun jeruk yang sudah di slice tipis. Berarti nanti ada selain rasa gurih dari santan, ada rasa-rasa daun jeruknya. Jadi iya, ada aroma. Kayak campuran nasi daun jeruk ya? Nah, nasi wangi itu lebih nasi wangi ya? Nasi wangi. Betul, nasi wangi kalau di sini terkenalnya bisa nasi wangi ya. Oke. Selesai. Ini kita tumis dulu. Ini diaduk sampai rata ya teman-teman ya. Nanti ada lagi yang dimasukkan selain itu? Kita kasih bumbu dong. Oke. Ini kan masih plain, jadi masih plain. Tetap harus dikasih bumbu. Si kaldu ayam ini ya? Kaldu ayam dan garam. Oke. Sekarang? Belum? Boleh sekarang? Oke. Sudah mulai taruh sini ya? Ya. Terima kasih. Nah untuk rasa juga sesuai selera ya, boleh asin, boleh juga lebih ke gurih. Jadi kalau misalkan mau gurih, lebih banyak sedikit chicken powdernya aja daripada garamnya. Ini kurang lebih setengah sendok teh aja untuk chicken powdernya. Nanti garamnya 1/4 sendok teh cukup, atau disesuaikan dengan rasa atau lidahnya. Lidah masing-masing lah ya. Lidah masing-masing. Iya, di sana sih sebenarnya.
Karena kalau udah rasa itu udah beda kalau udah soal rasa. Soal rasa tidak perlu diperdebatkan ya. Betul. Setiap orang punya selera masing-masing. Betul. Ini ditumis sampai dagingnya nampak matang ya? Sampai dagingnya matang ya? Dagingnya udah matang nih. Oh ini tadi dagingnya udah matang? Dagingnya udah matang, cuman ini ditumis sampai si bumbunya rata. Setelah bumbunya rata, baru nanti kita akan bungkus. Oke, ini sudah rata. Iya. Kita matiin dulu supaya nggak gosong. Lalu dibungkus. Apakah ini di resting lagi nih? Nggak perlu. Nggak perlu. Langsung aja. Langsung juga bisa. Nah, sambil kita mau bungkus kan, langsung kita panasin dulu. Oke, kita siapin dulu daunnya. Ini daunnya tuh udah dibakar ya. Oh, dibakar juga. Betul, supaya lebih apa tuh? Supaya lebih enak ketika digulung. Oh, gitu ya? Iya dong. Baru tahu. Soalnya kalau misalkan nggak dibakar nanti dia keras. Kaku dia ya, jadi kalau digulung patah-patah gitu ya? Betul, nanti kaku dia. Ya, kita tuang. Di atas daun. Secukupnya aja ya. Jadi kalau misalnya daunnya hanya cukup untuk satu porsi dan porsinya memang nggak terlalu banyak, sudah, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Betul. Iya. Nanti tumpah-tumpah dia. Tumpah-tumpah terus ya Anda ya. Oke, setelah itu kita gulung ya. Sebelum digulung kita kasih isian dulu. Oh, si slice ini ya? Si slice ini. Nah, ditumis lagi kah atau? Ini langsung masuk aja di dalam. Langsung masuk aja. Iya, karena ini as a filling ya. Yang ini apa itu, Mas? Ini seasoning ya, seasoning si smoke beef-nya. Oh, itu black pepper sama garam. Oh, dia nempel di atas si brisket ya? Betul. Oke, kita isi dulu di sini. Isinya bebas ya, mau di tengah, mau di atas, mau di bawah, ya, boleh. Sesuai selera Sesuai selera. Berarti untuk apinya sendiri dari awal sampai habis di titik yang maksimal ya? Atau nanti ada di titik medium aja, nggak perlu. Iya, nggak perlu terlalu panas. Untuk ketika pembakaran iya, kan? Betul. Medium aja. Lalu dikunci dengan tusuk gigi, atau toothpick. Kayaknya butuh keterampilan khusus ya kalau untuk ini butuh keterampilan khusus. Kalau enggak biasanya enggak rapet. Iya. Ini kita padetin dulu. Berarti ini satu porsi ini memang untuk satu orang ya? Satu porsi memang untuk satu orang. Gitu. Oke, dan waktunya kita bakar. Ini udah panas. Jadi kalau udah panas nggak perlu terlalu lama. Oke. Sampai nanti daun kekuningan atau kecoklatan ya. Atau kita plating dulu nih. Boleh, sambil nunggu sambil plating. Kita susun biar cantik ya. Yoi. Sudah terlihat menguning. Nah kan udah cukup nih. Kebalik sebelahnya. Oke. Jangan lupa ditekan. Setelah itu kita lanjut goreng ya. Lanjut goreng. Tunggu minyaknya panas dulu nih. Kalau untuk tahu dan tempenya sendiri, ini dimarinasi sama apa nih?
Ini marinasinya juga simpel, boleh yang di rumah kalau mau recook juga. Iya. Saya cuman pakai bawang putih, garam. Itu ya? Itu aja. Oke. Cukup. Seperti yang biasa dilakukan di rumah-rumah ya? Kalau misalnya mau dikasih chicken powder supaya lebih gurih boleh. Atau misalnya mau dikasih MSG ya, atau MSG itu juga boleh. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau saya karena kurang menggunakan MSG, jadi lebih fokus di garam minimalisir aja. Ya? Iya, dengan additional herbs biasanya. Betul. Lagian juga si nasi bakarnya juga udah banyak cita rasanya. Betul, gitu ya? Udah ada rasanya. Jadi biar nggak nabrak-nabrak rasanya. Biar tidak terlalu strong banget gitu ya. Iya. Bentar lagi, masih kurang panas. Sedikit Coba lagi. dicelupkan tangannya. Celupin. Ini belum panas, serius. Debus ya? Tapi memang kalau mau ngecek ini udah siap atau belum, biasa saya celupin tangan. Oh. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita goreng. Goreng. Goreng tahu dulu. Pertama kali masuk. Kenapa harus tahu? Karena saya tidak tahu lebih banyak mengandung air dibanding tempe. Gitu. Jadi harus tahu duluan. Baru tahunya setengah matang, baru kita masuk tempe nanti. Oh, gitu. Ada teorinya juga ya ternyata. Iya dong, ada teorinya. Digoreng sampai berubah menjadi warna kuning keemasan. Ya, golden brown. Golden brown. Golden brown. Setelah setengah matang baru si tempe. Sekarang kita masukin tempe. Ini udah mulai kering luarnya, jadi kita masuk tempe. Jadi biar nanti ngangkatnya berbarengan. Oke. Iya. Nanti kalau kita cek-cek nasinya, kita tahu gosong dia. Itu sudah ya? Ya, sudah. Ini sudah cukup. Kalau brisketnya sendiri ini tadi di apa ini? Itu di smoke dulu. Oh, di smoke ya? Iya, di smoke dulu kurang lebih. Ini smoke-nya juga lama, prosesnya lama. Smoke-nya kurang lebih 12 jam. Oh. Temperaturnya juga dijaga, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Oh gitu. Ya, karena kalau kurang nanti dia under, kalau kelebihan nanti digosong soalnya. Gitu. Sudah mulai golden brown, sebentar lagi matang. Kalau untuk tahu dan tempenya sendiri tadi dimarinasi selama berapa jam atau berapa menit? Kalau mau enak itu overnight marinasinya. Oh, semalaman ya? Iya, 6 sampai 12 jam. Dimasukkan dalam kulkas? Dimasukkan dalam kulkas, ditutup. Atau yang minimal 2 jam lah ya. Oke. Gitu. Kalau misalnya mau meresap banget sih, bagusnya overnight. Betul. Sudah matang ya? Udah oke banget. Iya. Sudah dapet. Ini tempenya sudah matang. Sudah matang. Sudah matang. Udah bisa kita angkat. Jadi ini secara berbarengan akan kita angkat. Tahu dan tempenya setelah itu kita lanjut plating. Oke. Ya. Si nasi bakarnya terakhiran ya? Nasi bakar terakhir aja. Karena kalau ini yang terakhir diangkat, dia yang gosong duluan. Kita angkat. Kita langsung plating di sini aja ya. Oke. Nggak dipotong dulu dia? Nanti kita potong di tengah. Oke. Lebih enak soalnya nanti pas di meja dibukanya. Supaya dia nggak dingin sih. Lebih tepatnya sih kayak gitu ya. Oh. Selesai. Terus apakah nanti ini ada sambalnya atau seperti apa? Pasti ada. Iya, hampir tertinggal sambal terasi. Sambal terasi. Iya, itu sambal terasi khas dari kita. Sudah jadi. Nah, sahabat kuliner, ini dia sudah jadi nasi bakarnya. Udah nggak sabar mau cobain. Yuk ikutin aku.
Wah, permisi Pak, sepertinya menu kita sama. Oh iya ya Mbak? Boleh gabung Pak? Boleh, silakan. Dengan siapa Pak? Saya dengan Eka. Dengan Eka. Bapak di sini manajemen di Pentasiti Hotel Balikpapan? Betul. Di sebagai apa Pak kalau boleh tahu? Saya di Chief Accounting Mbak. Oh, Chief Accounting. Mbak Deni dari mana? Saya dari tadi aja Pak. Yang sama ya modelnya ya. Ini dengar-dengar salah satu signature-nya Lagoon Grill Restaurant juga ya Pak ya. Betul. Oke, tadi saya juga sempat chit-chat sama chef di sini, Chef Hilmi. Ya, Jadi sempat diperkenankan untuk masak-masak bareng juga. Ini kalau boleh tahu harganya sekitar berapa Pak? Ini di 75.000 plus Mbak. Oh, plus ya. Oke, belum termasuk tax and service ya Pak ya? Tax and service. Oke. Ini beda dengan nasi bakar lain Pak ya, karena ini kita sajikan dengan smoke beef. Ya. Kita smoke 12 jam ya untuk dagingnya. Ini jadi empuk untuk dagingnya, teksturnya lebih enak. Bisa dicoba kan? Enak banget Mbak ya. Gurih, nasinya gurih Pak ya? Gurih banget. Nasinya gurih, terus dia kalau tak bilang sih dia nasi bakarnya blasteran ya, karena Betul. ada Indonesianya, ada Amerika style-nya juga nih. Betul. Karena pakai itu tadi brisket ya Pak ya? Brisket, betul. Biasanya kan kalau nasi bakar tuh pakainya kalau nggak cakalang atau enggak ikan teri atau ayam suwir ya. Betul. Kalau ini bedanya dia pakai brisket ya Pak. Betul. Beda dari yang lain Mbak. Ini signaturnya Lagoon Grill. Ya. Untuk nasi bakarnya sendiri tiap bulannya pasti banyak ya Pak ya yang order? Banyak banget yang order. Apalagi tamu-tamu yang menginap di hotel ya Pak ya? Betul. Enak Mbak ya, rasanya. Enak banget Mbak. Nasinya gurih, terus aroma daun jeruknya terasa. Karena tadi ditumis juga, dia berbarengan sama si daun jeruk juga Pak. Betul. Terus ada bumbunya kuat ya? Iya, ditumis dengan santan juga. Misalnya nanti saya take away. Rencananya sih saya mau recook aja di rumah Pak. Tapi ngelihat smoke beefnya yang diolah selama 12 jaman, kayaknya saya lebih memilih take away aja. Take away aja kali ya. Sobat kuliner bisa datang ke Hotel Pentasiti untuk menikmati hidangan nasi bakar smoke beef atau menu lainnya di Hotel Pentasiti Balikpapan. Nah, sobat kuliner, ini bisa menjadi salah satu referensi kalian untuk yang menginap di Hotel Pentasiti Balikpapan dan juga untuk tamu-tamu reguler lainnya karena banyak sekali pilihan-pilihan menu spesial yang ada di Lagoon Grill Restaurant. Sampai berjumpa di kuliner berikutnya hanya di TVRI Kaltim. Bye-bye. 3, 2, 1, Kak. Empuk untuk dagingnya, teksturnya lebih enak. Bisa dicoba kan?
Close my eyes and now I can see the world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through when no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy.